Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 9 orang akan mewawancarai kebun Pak Firman yang memiliki banyak jenis sayuran, yang salah satunya ada cabai dan pare. Yang saya bernama Fajar Syaginting. Dan saya Triwanda Wijaya. Dan saya Agung Kurniawan. Saya Ahmad Dwi Purnomo. Saya Nuzul Abdillah. Saya Diana Mamati. Saya Rini Sulkia. Saya Nisa Aulia. Saya Pepi Rahmadani. Hai, sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri. Salah satunya berasal dari sektor pertanian. Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, kami mendatangi salah seorang petani yang bernama Pak Farman yang ada di daerah Panam untuk diwawancarai. Yuk simak hasil wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Kami dari mahasiswa Winsuska Riau ingin mewawancarai Bapak tentang petani yang ada di lahan Bapak ini. Jika Bapak berkenan, bolehkah kami memberikan beberapa pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Pertama, mohon maaf, nama Bapak siapa? Farman. Pak Farman. Farman. Bagaimana ini lahan punya Bapak? Iya. Tanaman apa, Pak? Tanamannya depan ini pari, tapi kan udah habis. Pare. Semalam satu ini ada beberapa. Udah habis juga. Semuanya udah habis tanaman itu. Oh, udah dipanen ya, Pak? Udah, itu bibitnya baru penyebaran baru cabai. Bagaimana awal Bapak memulai usaha bertani? Maksudnya Awal pertama Bapak mulai mencoba bertani? untuk pupuk-pupuknya atau apanya gitu? Ya, mulai membuka lahan gitu. Iya, Pak. Mengawali Bapak bagaimana Bapak mengawali usaha dalam bertani ini, Pak? Ya itu kan kalau orang kayak aku ini petani ya ngerintis dari nol ya, buka lahan kayak gini lah, buka dulu, dibersihkan dulu, baru dicangkul, dibaca, nanti kalau udah bersih, nah baru nanti pikirkan apa yang mau ditanam kan gitu. Nah, misalnya kita cabai yang kita mau tanam kan, nah kita pede kan harus sesuai sama kebutuhan tanaman tadi kan itu, seberapa besar bedengan tuh kan gitu. Habis itu nanti pupuk lagi, masukkan lagi kalau udah siap, lahan siap kan. Nanti dari pupuk kandang, pupuk kimia, itu semuanya untuk dasaran kan, nah, dicukupi semuanya kebutuhan dia kan gitu. Nanti kalau udah siap semua baru penanaman. Baru penanaman ya, Pak? Nah, Ini lahan Bapak lahan pribadi, Pak? enggak, ini lahan orang juga, kita cuma numpang jaga tanah. Kenapa Bapak lebih memilih usaha bertani? Kenapa nggak usaha lain? Kalau pengalamannya adanya cuma di pertanian gitu. Yang menurut kami itu di pertanian itu enak gitu kan. Ya, kalau berdagang misalnya, kalau kita nggak ada skillnya kan percuma juga Iya, kan gitu. cuma ya, Pak, benar, Pak. Berapa luas kira-kira lahan? Kalau lahannya ini ada 1,5 hektar lebih, lebih dari 1,5 hektar dari depan. Ini karena belum selesai aja semua, yang semak-semak ini belum kena tebas kan, karena terbentur masalah biaya. Dan petani ini kalau zaman sekarang ini petani ini banyak biaya. Sekarang pupuk aja yang mahal. Pupuk mahal. Ya, kayak dulu, kalau dulu masih terjangkau, kalau sekarang udah berat. Iya. Kan, nanam cabai ini aja kita bisa nanam sedikit, karena 2 kali lipat kita biaya. 2 kali lipat. Nah, kalau zaman dulu tuh MPK 300 masih terjangkau sama petani. Kalau sekarang MPK 1 juta. Nah, kita Berkali lipat ya, Pak? mau pupuk aja nggak sanggup loh. Nah, itu di situ kalahnya. Makanya sekarang untuk bahan petani ini udah berat lah. Bagaimanakah pendidikan Bapak dalam kelompok tani ini, Pak? Kami ini ya anggap aja lah ada sekolah gitu aja lah kan gitu. Nah, kita sekolahnya kalau di pertanian ini ya dari nol lah, kita petani, kita sekolah sama tanaman
Berarti itu aja. bapak memang mulai dari nol gitu ya pak? Iya. Nah, dari nol kita pun nggak tahu dari di pertanian, tapi sekolah kita ya itunya memahami tanaman, apa kebutuhan tanaman tuh yang dipintakan gitu. Iya. Nah, kita harus memahami dia kan gitu. Dan situlah merintis dari nol kan. Nol ya pak? Sebelumnya Bapak masuk kelompok tani, Pak? Masuk Kelompok masuk di dulu banyak juga di kelompok tani itu, sekolah kelompok tani kan PPL dan ngapain yang masalah ngajar-ngajar sekolah pertanian ini kan semuanya diajari pertanian. Apakah di kelompok tani ini sudah menggunakan teknologi yang modern, Pak? Ya kalau yang teknologi yang modern ini enggak ada sih. Kalau yang modern apalah motor ya kan. Iya. Ya. Nah, nanti semprot. Nah, sekarang yang udah modern kan gitu. Itu aja. Nggak ada yang lain yang modern gitu kan. Oh berarti sebagian besar masih pakai menggunakan tenaga manusia ya pak? Nah, iya. Ini motor sama mesin penyemprot tuh. Oh, mesin Nah, penyemprot, itu Pak. udah bisa pakai kompresor kan. Iya, iya. Pakai alat karena kita kalau lihat luas, nah kita gendong kan terlalu capek kan. Iya. Mesin yang apa? Pakai mesin ya pak? Tinggal semprot-semprot aja ya pak? Sudah berapa lama Bapak menekuni dunia pertanian, Pak? Kalau di pertanian ini udah berpuluh tahun. Berapa tahun, Pak? Lama ada 20 tahun? lebih ya, lebih dari di pertanian itu 20 tahun. Oh. Kalau di pertanian ini sebenarnya itu udah nggak kenal kan. Pertanian ya apa yang kita tanam pun kita udah tahu. Oh iya pak. Mau jenis cabai, mau sayuran itu memang pekerjaan. Udah Dan sehari-hari ya pak? Nah, usahanya kan gitu. Kalau boleh tahu pak, hasil panen bulan lalu itu bagaimana pak? Kalau yang dulu itu terhitung ya berhasil lah, tergantung sama penghasilan di tanaman ini kayak mana perawatan, kayak mana bagusnya kan itu dari penghasilan tanaman ini. Harga lagi satu. Ya. Kalau kita tanaman bagus pun harga tidak kena, kita tetap hancur juga, rugi juga Iya, Pak. kan gitu. Jadi kalau sesuai dari penghasilan, sesuai harga, nah itu bisa menguntungkan sama kita. Nah, kadang kan harga yang anjlok, Iya. tanaman bagus, harga yang tidak kena. Oh iya. Nah, kemarin nanam di belakang sana, di sini cabai besar, tidak kena harga, cabai bagus, tapi harga yang tidak kena. Oh, kena. Nah, di situ kebenturnya sama petani ini. Jadi tergantung sama harga. Harga ya pak? Tanaman bagus pun kalau harga tidak kena, tidak dapat deh. Berarti menurut bapak harga yang ditetapkan penjual dengan biaya produksinya itu seperti apa pak? Ya, seharusnya sesuai dari pupuk-pupuk, obat-obatan itu harus sesuai sama harga yang kita tanam, cabai tadi kan. Nah, kalau harga pupuk sekarang ini 1 juta, minimal harga cabai itu nggak mati dari 25.000 ya pak? Nah, 20.000 itu pipi-pipi kalau untuk sekarang untuk cabai kan. Kalau kurang dari itu udah tumbang kan. Nah, udah pasti tekor tuh, nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu paling maksimalnya 20 ke atas. 20 ke atas ya pak? 20 masih balik modal lah. Balik modal. Jadi bagaimana biaya produksi perawatan pada tanaman yang Bapak tanam? Itu tadi kalau untuk penanaman tadi kan beratnya tergantung sama kita sendiri, misalnya modal seberapa kita kemampuan kita modalnya kan. Kalau masalah penjualan tanaman kita itu tergantung mengikuti pasaran aja gitu. Jadi modal tuh tergantung pemasarannya gitu ya Pak? Ya kalau modal ini tergantung sama kita sendiri modalnya. Nah, kita mampu, misalnya kita nanam 3.000 pokok, berapa keuangan kita untuk petani tadi, dan kita teruskan lagi sama kita kali-kali lagi dari pupuk, harga pupuk. Nah, sekian itu kemampuan kita seberapa. Kalau kita nggak mampu lagi 3.000 kita turunkan, kalau kan modal kita nggak Oh, cukupi, jadi kan gitu. perawatan ini tergantung sama biaya kita sendiri iya. gitu.
kita yang sendiri ya Pak? Iya, semuanya kita juga yang ngurus sendiri kan gitu. Kalau kita modal banyak bisa kita ngambil tenaga kerja kan gitu. Kalau kita nggak mampu, kalau kita luas tanamannya. Bagaimana Pak kualitas tanamannya Pak yang dihasilkan ini, apakah sudah sesuai dengan pasar gitu Pak? Keinginan pasar gitu Pak. Keinginan pasar. Ya kalau keinginan pasar itu udah sesuai. Cuman terkadang kalau sama kita yang nggak sesuai, terkadang harga loh. Nah, harga yang bikin masalah. Oh jadi nggak sesuai sama kita Nah, harganya. Iya, kalau barang hasil petani ini sesuai terus sama Keinginan. pedagang kan gitu. Cuman itu yang nggak sesuai kita malah kalah di harga tadi. Nah, kalau harga masuk ya sama-sama senang kan gitu. Ya, kan naik harga ini kan nggak bisa dipastikan. Harga naik turun, harga yang macam cabai mungkin kalau waktunya mahal. Kalau risiko kalau usaha kayak gini tuh Pak, risikonya apa? Risikonya kalau gagal panen. Oh itu Kayak penyebab. kita penyebabnya biasanya alam. Kalau udah musuhnya alam, kita nggak itu kita pasrah aja. Nah, tinggal tergantung sama yang bikin rezeki kan gitu. Iya. Nah, kalau alam ini kalau hujan siapa yang bisa nyetop? Nah itu banjir kan gitu. Itu kendalanya. Kalau musim kemarau, nah kita itu yang kita harap kan gitu. Karena ya memang kita ngairi tetap penyiraman gitu kan. Nggak ada hujan kita nyiram pakai mesin mungkin itu. Cuman kalau penghujan itu yang bikin pusing karena obat tadi nggak ada berhentinya, siap semprot kena hujan kan dicuci balik, jadi percuma nggak ada berhentinya. Itu di situ kehancuran petani itu alam. Nah, kebanyakan dari alam. Kayak penyebab lain Pak, kayak hama gitu. Kalau hama ya insya Allah masih bisa diatasi karena obat semuanya tadi udah lengkap di pertanian, mau dari yang modal keriting semuanya ada kan, bu jamur ada Oh, juga jadi kan itu cara mengatasinya dengan obat-obatan gitu Pak kalau obat-obatan. terkena hama Ya, gitu. ya. Kayak musim hujan tadi tuh cara mempertahankan tanaman itu kayak mana tuh Pak? Ya, kita harus rajin penyemprotan kita, jangan lengah kita untuk mengatasi penyakit tadi. Karena kalau musim hujan ini kita berlawanan sama hujan, nanti setiap turun hujan kita semprot. Nah, nanti kalau kehujanan balik, besok pagi kita semprot balik, jangan berhenti. Nah, siapa yang kuat, nanti kalau kita nggak kuat baru tumbang kita. Itu aja. Berarti kita udah hancur di pertanian kan gitu. Itu kan Pak ada penurunan, kayak penurunan modalnya gitu kan ada kan Pak, gara-gara nggak sesuai sama pasarannya gitu. Nah, kita kalau udah produksi, udah panen misalnya. Kalau udah panen perdana lah, misalnya panen perdana apa udah ketiga kita panen. Tapi harga tadi nggak sesuai. Kita turunkan balik pupuk itu, kita rem. Nah, jadi obat-obatan kita rem. Karena jangan sampai terlalu dalam kita. Nah, nanti kalau udah nampak, yang penting kita kendalikan terus masalah penyakitnya itu. Tapi kita dosis kita kurangi. Nah, ambil obat yang murah, jangan yang terlalu yang mahal. Kalau jadi yang mahal kalau- nanti terlalu berat kita sama kita karena harga tadi. Nah, kalau harga murah, kita yang murah obatnya. Jadi kalau kekurangan modal tuh caranya dengan mencari obat-obatan yang lebih murah gitu ya yang Pak? lebih murah itu aja. Ngurang-nguranginya bisanya di situ. Kalau pupuk tetap juga nggak bisa kita kurangi. Paling ngurangi sedikit di kilonya. Iya. Nanti kita pemakaian misalnya 3.000 itu habis 25 atau 30 kilo, kita kurangi dari situ kan. Nah, 15 kilo kita masukkan. Itu apa strategi Bapak untuk untuk bertahan hidup ketika terjadi resiko pada tumbuhan gitu Pak? Terus seandainya apa Pak? Kan ini paling cabai ya Pak, seandainya gagal panen kan? Gagal panen. Cara Kalau kita gagal panen, kita harus beralih. Bagaimana cara kita bisa balikan lagi modal tadi kan? Siap cabai misalnya. Cabai itu kita nggak berhasil di cabai, harus kita beralih. Nah, nanti ke sayuran ataukah ke timun kita tanam. Ya, berarti bukan caranya ya Pak, berarti apa? Nyari apa jenis tanaman yang lain ya Pak? Iya, kita oper balik karena di cabai tadi udah jelas kita nggak berhasil.
Nah kita harus cari pulian lagi dari sayuran. Kita tanam timun atau sayuran yang lain, kan banyak jenisnya. Nah, di situ nanti kita bangkitkan lagi supaya kita bisa bertani cabai tadi kan. Kalau Bapak sendiri Pak, cara mendapatkan modalnya gimana Pak kalau dulu itu Pak? Kalau Apa nabung udah ada tabungan? ya itu kalau dari nol kita berusaha juga, kita kerja juga, dulunya kerja juga, kerja. Berarti ada pekerjaan sebelum ini lah ya Pak? Ya ada kerja lain lah itu supaya bisa terjun ke tani tadi kan. Ya kita nyisipkan aja modal sedikit-sedikit untuk petani tadi, kita ngumpulin untuk terjun ke pertanian tadi. Kalau sekarang udah nggak payah, karena kalau kita sekarang kan udah ada bantuan di Danapur, nah, kita bisa ngambil dari Danapur. Nah, kekurangan modal kan itu untuk tambah modal. Nah, bisa kita tahap yang kita inginkan kan ya, apa yang ada lah. Nah, kalau mencari cepat istilahnya kan. Kalau daerah sini Pak ada kayak kelompok tani gitu Pak? Sebenarnya ada banyak sebenarnya kelompok tani, kemarin PL pun kemarin juga, tapi karena banyak yang kelompok ini nggak mau juga ke situ. Nah, karena bagaimana kalau dibilang memang PPL itu ngajari untuk bertani tadi, bantu ya kan. Nah, tapi nggak semuanya bisa kebantu. Nah, terkadang inilah salah satunya karena nggak kejujuran. Satu ketua itu sebenarnya harus jujur, karena dia yang dipercaya sama anggotanya kan gitu. Nah, yang di bawah kan gitu. Jadi kalau turun modal, entah mau baja, entah pupuk, entah materi istilahnya, turun dari kantor itu kan, nah itu harus tahu anggotanya, karena potong-potong, jadi biaya tadi nggak akan mencukupi. Berarti kalau Bapak pribadi sendiri nggak masuk di kelompok tani itu Pak? Tidak masuk di kelompok tani. Itu tugasnya mandiri aja lah. Iya. Yang resikonya di pertanian. Kalau aku bilang repot. Tapi kan Pak, kalau seandainya masuk kelompok tani itu kan Pak ada nanti kayak bantuan pupuk. Ya sebenarnya itu ada. Kalau semuanya itu jujur, dari atas ke bawah itu jujur, itu sebenarnya jalan petani. Tapi terkadang yang ulah di atas. Kan itu. Berarti nggak jalannya kelompok tani karena ada ketidakjujuran dari atas gitu, ya, dari nanti ada bantuan, misalnya bantuan tuh dana, nah, untuk tanam cabai sekian lebar, nah, biaya membutuhkan sekian kan gitu. Nanti pupuk subsidi turun tuh, kalau pupuk subsidi selalu turun tuh, tapi subsidi itu kan terbatas. Subsidi yang ada cuman urea, SP36, nah, Posca 1515, itu aja yang ada. Nah, yang lain kita harus cari sendiri. Nah, kan sama doang, kan itu. Jadi Pak, apa harapan Bapak untuk usaha tani ke depan ini? Ya kalau usaha tani ke depannya itu yang diinginkan itu masalah pupuk-pupuk ini untuk kalau bisa itu menurun kan gitu. Kalau Harga pupuk gitu ya Pak? Nah, biar sesuai, biar kita bisa nanam. Tadinya kita nanam cuma 1000 batang kan, bisa kalau pupuk itu turun, pupuk kimia ini kan bisa lebih lebar gitu, bisa naik 2000 kan gitu. Kalau Bapak pribadi sendiri Pak, ada nggak niatan untuk nambah luas apa nih Pak usaha tani ini? Jadi kalau untuk nambah luas ini nih terlalu berat. Nanti kita buka pun lebar, kita nggak mampu juga untuk biayanya. Nah, ini aja yang udah aku tanam ini karena aku nggak mampu, itu aku tanamnya yang lain-lain. Oh, kan cuaca lagi nggak bagus ini kan Pak, kayak hujan apa nggak nentu, ini gimana Pak dampak ke apa tanaman apa ini tadi? Dampaknya itu terlalu berat kali lah untuk mengatasi penyakitnya itu. Kalau cuaca terlalu curah hujannya terlalu banyak kan, tiap hari hujan misalnya kan, nah kita yang kewalahan aku diobat lagi racun, kita tuh capek. Setiap hari kita harus nyemprot, nah itu udah capeknya kita. Kalau ini Pak, pemasarannya dari supermarket Pak? Enggak, kalau pemasaran ini gampang. Kalau pemasaran masalah cabai ini kan, nah kita mengolah kita sendiri. Berarti kayak warung-warung kecil Pak? Iya. Nah, sekian hasil wawancara kami bersama Pak Farman. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa para petani masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah,
serta membutuhkan kelompok tani yang berkualitas, dapat dipercaya agar dapat menciptakan para petani Indonesia yang makmur dan sejahtera. Dan petani juga membutuhkan keseimbangan antara harga jual serta modal produksi supaya petani bisa melanjutkan usahanya dan tidak mengalami kebangkrutan. Dan harapannya agar petani diberikan banyak ilmu melalui penyuluhan supaya bisa mengembangkan pertanian ke yang lebih modern dan lebih efisien agar pertanian Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.